Oke kawan-kawan, aku bakal melakukan pembahasan kasus di Kampung Coklat, tepatnya di kafe. Jadi ikuti terus channel ini sampai selesai dan adanya pembelajaran di belakang nantinya. Semoga bermanfaat. Yongko to, saiki. Hah? Gerimis re, jadi nggak ada orang di kafe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Harian Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, ya amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampai, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus salah satu dari kawan kalian yang curhat di DM aku atau IG aku. Dan sesuai juga dengan request kawan-kawan, bakal membahas di kafe. Oke, menjawab tantangan pembahasan di kafe. Kali ini kita bakal membahas di kafe di Kampung Coklat tepatnya. Dan karena cuaca hujan, jadi kafenya ini nggak ada orang. Cuman aku sama adekku doang ini. Nah, pembahasan apa aja dan bagaimana sih solusinya ketika salah satu dari kawan sampean ini mengalami masalah? Silahkan disimak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke kawan-kawan, kita bakal membahas kronologi kasusnya. Namanya Mbak Zulia, udah lama bekerja di negara Hong Kong. Dan waktu itu sekitaran tanggal 30 Agustusan 2023. Bulan Agustus 2023, Mbak Zulia ini mau extend visa ke Makau. Tapi sebelum extend visa ke Makau, memasuki Makau, dia ini dicegat oleh petugas imigrasi perbatasan Hong Kong menuju ke Makau. Nah, ketika dicegat itulah mbaknya langsung dibawa ke ruangan dan diintegrasi mengenai kasusnya. Baru diketahui bahwa Mbak Zulia ini dilaporkan oleh teman majikannya yang cowok. Nah, temen majikannya yang cowok ini dulu pernah suka sama Mbak Zulia dan dulu pernah mau ngajak tidur bareng, tapi sekali lagi Mbak Zulia menolak. Mungkin karena terjadinya penolakan dan mungkin Mbak Zulia juga melaporkan hal ini ke majikan, akhirnya teman majikannya ini tidak terima. Dan waktu extend visa ke Makau baru dilaporkan dan akhirnya Mbak Zulia ini tidak bisa ke Makau untuk extend visa dan saat ini Mbak Zulia stay di Hong Kong. Nah, bagaimana, apakah Mbak Zulia ini dapat keringanan extend visa? Jawabannya iya kawan-kawan. Karena ketika tidak bisa keluar dari Hong Kong untuk extend visa atau cutking, maka pihak dari imigrasi perbatasan ini pasti menyarankan Mbak Zulia untuk ke imigrasi Wancai. Dan ketika ke imigrasi Wancai, Mbak Zulia ini tentu ditanyain sama imigrasi Wancai, apakah Anda ada masalah? Dan jawabannya Mbak Zulia, iya memang saya memiliki masalah dan tidak bisa keluar ke Makau, extend visa ke Makau kemarin. Jadi dari bulan Agustus 2023 sampai Januari 2024, jadi selangnya 5 bulan ya, Mbak Zulia ini menjadi tahanan luar.
ketika setiap warga lokal ataupun para pekerja migran asing ketika ada kasus di Hong Kong, mereka itu menjadi tahanan luar dengan membayar sejumlah uang jaminan. Jadi Mbak Yulia ini harus membayar uang sebagai jaminan, dan tiap bulan, yaitu akhir bulan, Mbak Yulia ini harus melaporkan diri ke kepolisian. Jadi di dalam kasus ini apa sih yang harus dilakukan oleh Mbak Yulia ke depannya, dan bagaimana sih saran dari channel ini? Jadi sekali lagi, ketika kawan-kawan memiliki kasus yang sama ataupun tidak sama seperti Mbak Yulia, silakan kawan-kawan ini melaporkan diri ke KJRI Hong Kong. Karena ketika kawan-kawan melaporkan diri ke KJRI Hong Kong, maka KJRI Hong Kong ini bakal memberikan saran juga pendamping terhadap kasus sampean. Karena Anda salah atau benar, Anda berbuat kejahatan atau enggak, tetap saja pihak dari KJRI Hong Kong harus memberikan pendamping kepada Anda atau pengacara buat Anda. Jadi intinya Anda salah apa enggaknya, Anda tetap berhak mendapatkan pengacara dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KJRI Hong Kong. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin pertanyaan kawan, bagaimana ketika majikan itu mengetahui bahwa Mbak Yulia ini menjadi tahanan luar karena gara-gara temennya? Jawabannya adalah majikan Mbak Yulia ini tidak peduli kawan-kawan. Bahkan ketika dicurhatin, sekali lagi tidak peduli. Jadi sudah betul menceritakan tentang kasus kemajikan. Dan untuk selanjutnya, apabila kasusnya sudah selesai, usahakan untuk memutuskan kontrak kerja dengan alasan tersebut. Kenapa? Jangan pernah bertahan jika majikan Anda tidak menyukai Anda atau tidak mendukung tentang kasus Anda. Jika benar Anda ini kasusnya benar, tapi ketika Anda salah, oke, nggak apa-apa dukung. Tapi ketika Anda benar dan majikan tidak mau mendukung, persoalan cuman karena gara-gara temen majikan, maka silakan memutuskan kontrak kerja. Anda tidak akan pernah aman di tempat yang tidak aman. Karena sekali lagi mereka bisa berbuat apa aja untuk menjebloskan Anda ke penjara. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bicara jujur, baik itu imigrasi perbatasan atau imigrasi wancai. Intinya jangan sampai Anda menutupi sesuatu, bahkan jangan sampai Anda mengada-ngada tentang kasus Anda. Ini bahaya. Karena sekali lagi, kalau sampai Anda mengada-ngada, maka Anda yang bakal dituntut balik. Jadi dengan kasus seperti ini, moga kawan-kawan lebih berhati-hati ke depannya. Kalau ada pertanyaan kawan-kawan, masa sih, maka jawaban saya memang ada kasus yang sama. Dan asal kawan-kawan tahu bahwa orang lokal itu bisa aja berbuat yang tidak senonoh, atau orang lokal itu bisa melakukan sesuatu hal, Anda benar atau salah, bisa melakukan apapun itu karena mereka tuh merasa memiliki uang, karena mereka merasa bahwa itu adalah negara mereka. Jadi mereka kalau sudah nggak suka sama sampean, itu bisa melakukan hal-hal yang konyol. Jadi kalau dalam kasus ini kemungkinan besar memang adanya kasus-kasus yang selalu aja PRT yang menjadi korbannya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.